Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku kelas 4 yang senantiasa Bapak sayangi dan Bapak banggakan, hari ini kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Islam, masih pelajaran keempat tentang bersih itu sehat, bagian kedua yaitu tayamum. Kalau kemarin sudah Bapak jelaskan tentang wudhu, hadas dan najis, maka kesempatan hari ini yang Bapak jelaskan adalah tentang tayamum. Nah, kalau kalian punya buku LKS yang sama seperti ini, ya, dibuka halaman 45 tayamum. Guru bacakan sambil Pak Guru jelaskan. Tayamum adalah pengganti wudhu. Itu pengertian umum. Tayamum adalah pengganti wudhu. Sedangkan secara khusus tayamum itu adalah menghilangkan hadas dan najis, ya, baik yang besar maupun yang kecil, menghilangkan hadas baik yang besar maupun yang kecil dengan menggunakan debu yang suci. Nah, kalau kemarin wudhu itu hanya menghilangkan hadas kecil, tapi tayamum ini dapat menghilangkan hadas besar dan juga hadas kecil. Nah, adapun diperbolehkan tayamum adalah apabila kita mencari dimanapun air itu tidak ada. Kalaupun seandainya ada hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti minum, maka kita diperbolehkan untuk tayamum. Nah, adapun syaratnya tayamum sama kayak dengan syaratnya wudhu. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Yang kedua, tidak yang ini yang hadas besar dihilangkan ya. Nah, syarat yang pertama dia harus beragama Islam. Syarat yang kedua tamyiz. Tamyiz kemarin apa? Ya, tamyiz itu artinya berakal, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Itu berarti dia sudah berakal. Yang selanjutnya menghilangkan penghalang dari debu, ya. Penghalang dari debu itu harus dihilangkan, yang pakai kutek atau pakai apa harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian debunya dalam keadaan suci, debu atau tanahnya dalam keadaan suci. Adapun rukun dalam tayamum ini yang pertama adalah niat, ya. Niatnya berbeda, ya. Niatnya berbeda dengan niat wudhu. Karena apa? Kalau wudhu itu dapat digunakan untuk melaksanakan berbagai macam jenis ibadah, tetapi kalau tayamum ini hanya bisa digunakan untuk satu macam ibadah fardu, tetapi dapat digunakan untuk berbagai macam ibadah sunnah. Contohnya masuk waktu zuhur, ya, kita bertayamum, maka nanti asar walaupun kita tidak dalam keadaan batal, maka kita masih diwajibkan untuk melaksanakan tayamum, ya. Yang pertama niat. Niatnya bagaimana? Niatnya diperhatikan baik-baik. Nah, contohnya kita melaksanakan sholat fardu zuhur, maka niatnya nawaitu tayamuma liistibahati sholatid duhri fardhu lillahi ta'ala. Saya niat bertayamum untuk melaksanakan sholat zuhur fardu karena Allah ta'ala. Karena kita niatnya untuk melaksanakan sholat fardu, kemudian setelah sholat fardu zuhur kita baca Quran, boleh, karena itu sunnah. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat taubat boleh. Tetapi nanti ketika masuk waktu sholat asar, walaupun kita tidak batal, kita tetap harus melaksanakan tayamum untuk melaksanakan sholat asar. Paham? Coba kita ulangi niatnya. Nawaitu tayamuma liistibahati sholati dhuhri fardhu lillahi ta'ala. Oke? Kemudian rukun yang selanjutnya, ya, mengusap wajah. Nah, rukunnya yang selanjutnya adalah mengusap wajah. Sedangkan rukun yang selanjutnya adalah mengusap mengusap tangan hingga siku-siku. Yang terakhir tertib. Cuma perbedaannya di sini mengusap sebagian kepala, telinga, umur, hidung dan kaki tidak ada, hanya niat
mengusap wajah, mengusap kedua tangan hingga siku-siku, yang terakhir tertib. Paham anak? Jadi hanya ini saja rukunnya ya. Untuk mengusap wajah tidak harus 3 kali seperti wudhu. Maka sebelum kita melakukan tayamum, kita cari dulu tempat yang suci, tanahnya yang sekiranya suci. Di kaca boleh, di kaca mobil juga boleh ya. Misalkan nih untuk yang muka, diperhatikan sekalian Pak Guru praktekkan sedikit ya. Nah, untuk muka, ingat kemarin muka mana? Muka adalah tempat kepala di mana tidak ditumbuhi rambut kepala. Berarti semua bagian yang tidak ditumbuhi oleh rambut itu termasuk muka, bukan depan sini saja. Perhatikan misalkan ini kap mobil, plug ya. Dilihat kalau debunya ini di tangan terlalu tebal, boleh ditiup. Plug terlalu tebal, ditiup. Tidak boleh diginikan. Kalau plug kemudian diginikan, berarti debunya ini debu yang sudah terpakai ya. Plug seperti ini, kalau terlalu tebal boleh ditiup, kalau tidak langsung saja. Tapi ingat, yang kanan untuk muka bagian kanan, yang kiri untuk muka bagian kiri. Plug seperti ini, seret sampai sini, selesai satu. Selesai satu. Sudah ya. Kemudian ditempel lagi, tapi ingat di mana tangan itu ditempel jangan dimasukkan lagi. Kalau tadi di sini, berarti sekarang pindah di bawahnya atau di atasnya. Jangan tempat yang sama. Thread atasnya tebal, tiup boleh. Ingat diperhatikan baik-baik, jangan sampai dua telapak tangan ini bersentuhan. Karena kalau bersentuhan yang ada debu sucinya, maka debunya sudah termasuk debu yang sudah terpakai. Maka caranya yang kanan dulu, plek seperti ini. Seret, diputer ya. Seret, ingat telapak tangan ini masih ada debu yang suci, berarti ke sini. Ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kiri ini masih suci, sama seret, diputer. Nah, karena debu yang kiri sudah terpakai, maka boleh seperti ini. Paham? Nah, doanya sama seperti wudhu ya. Doa setelah wudhu boleh dipakai sebagai doa setelah tayamum. Paham anak? Nah, jadi perbedaannya tadi, tayamum itu yang pertama dia bersuci memakai debu, yang kedua dapat mensucikan hadas kecil maupun hadas besar. Karena pasti tanya, Pak, kalau pakai air kok mandi, kenapa debu nggak mandi? Tidak, kalau debu mandi kan kayak ayam, ya kan? Ayam lagi mandi debu, maka tetap saja dipakaiin tayamum. Tayamum itu menghilangkan hadas besar maupun hadas kecil. Di situ perbedaan antara tayamum dan wudhu. Nah, dari sini ada yang ditanyakan anak-anak. Kalau ditanyakan berarti untuk pelajaran keempat cukup sampai di sini. Kita lanjutkan pelajaran selanjutnya yaitu pelajaran kelima. Baik, kita lanjutkan pelajaran kelima yang berjudul Aku Cinta Nabi dan Rasul. Nah, pelajaran kelima ini banyak bercerita tentang Nabi dan Rasul. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih Nabi dan apa sih Rasul. Mari saya akan menjelaskan sedikit. Nabi adalah seorang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tetapi tidak memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dan dia memiliki kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Salah satu Rasul sekaligus Nabi yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihi salam ya. Nabi yang kita wajib yakini ada 25, sedangkan Rasul yang wajib kita yakini ada 4, yaitu Nabi yang mendapatkan wahyu berupa kitab suci, baik itu Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Nah, yang kita pelajari dalam pelajaran kelima ini, yang pertama adalah kisah teladan tentang Nabi Ayub alaihi salam. Sudah Bapak bicarakan tadi bahwa di pelajaran kelima ini banyak kita bercerita ya.
Siapa sih Nabi Ayub ini? Nabi Ayub itu adalah salah satu keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ishak alaihi salam. Ya, berarti keturunan dari Nabi Ishak dan juga keturunan Nabi Ishak, yaitu putra daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, Nabi Ayub ini adalah nabi yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan, ya, tanah yang luas, pertanian yang subur makmur, tetapi beliau tidak sombong sama sekali. Kaya raya, seorang raja, kan, Raja Ayub. Nabi Ayub itu disebut sebagai seorang raja yang juga kaya, keturunannya banyak, baik, soleh dan soleha, istrinya juga seorang yang baik dan soleha, tetapi beliau tidak memiliki atau tidak sombong, tidak merasa dirinya hebat, karena Nabi Ayub tahu itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adapun musuh manusia, yaitu iblis laknatullah alaih, dia mencoba menggoda Nabi Ayub ini dengan memberikan beberapa ujian yang dinyatakan kepada Allah. Dalam sebuah kisah dikatakan yang pertama, dia mendatangi Allah, si iblis ini mendatangi Allah dan berbicara, "Ya Allah, Ayub bersikap seperti itu, tetap taat kepadamu karena dia dalam keadaan kaya. Coba kalau seandainya dia tidak dalam keadaan kaya, pasti dia tidak akan taat kepadamu." Kemudian apa yang Allah lakukan? Allah pun mengujinya, yaitu dengan menghilangkan semua harta kekayaannya, dimusnahkan semua harta kekayaannya. Tetapi apa? Nabi Ayub masih dalam keadaan rendah hati, tidak sombong dan bersabar. Karena dia tahu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Tetap bersabar, tetap beribadah kepada Allah. Iblis pun semakin murka. Kemudian kembali lagi ngomong kepada Allah, "Ya Allah, hartanya sudah Engkau hilangkan, masih dalam keadaan bertakwa. Saya yakin ya Allah, seandainya dia anak putra-putrinya tidak ada sebagai penghibur laranya, pasti dia akan ingkar kepadamu," kata iblis. Kemudian apa? Allah pun mencobanya kembali yang kedua kalinya, yaitu dengan mengambil putra dan putrinya, ya. Putra putri saat itu banyak yang meninggal dunia karena terjatuh puing-puing bangunan ketika terjadi gempa. Itu salah satu cara Allah mengambil putra putri Nabi Ayub alaihi salam. Tapi apa yang terjadi? Nabi Ayub alaihi salam masih tetap dalam keadaan sabar dan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap sama, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, sampai saat itu untuk ujian yang kedua, iblis pun masih merasa jengkel. Datang lagi kepada Allah untuk yang ketiga kalinya, "Ya Allah, Engkau sudah menghabiskan semua hartanya, Engkau sudah mengambil putra dan putrinya, tetapi dia masih dalam keadaan takwa. Tapi saya yakin ya Allah, ketika dia diberi penyakit, pasti dia akan ingkar kepadamu," kata iblis. Maka untuk ujian yang ketiga dan terakhir, bukan yang terakhir, untuk ujian yang ketiga, Allah ini memberikan sebuah penyakit kepada Nabi Ayub, yaitu penyakit kulit. Kulitnya ini melepuh, banyak lubang-lubang yang dimana lubang di kulitnya itu ada belatung atau cacing. Dan dari luka-lukanya itu keluar bau yang sangat menyengat, sehingga Nabi Ayub dan istrinya ini diusir dari kampungnya. Tapi apa? Nabi Ayub masih dalam keadaan sabar, masih dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan luar biasanya, ketika Nabi Ayub ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk yang ada di lukanya ini, seperti belatung dan cacing yang ada di kulitnya yang menggerogoti kulitnya ini, diambili satu persatu,
ditaruh di tempat yang aman, kemudian beliau mengambil air wudhu dan beribadah kepada Allah. Setelah ibadahnya selesai, dikembalikan itu belatung-belatung dan cacing-cacing itu ke kulitnya, karena dia tahu, dia mengerti bahwa hanya dengan inilah rizki dari Allah diturunkan kepada cacing-cacing tersebut atau belatung tersebut. Itu hebatnya Nabi Ayub alaihi salam. Nabi dengan tingkat kesabaran yang luar biasa. Bukan cuma itu, kemudian saking sudah tidak punya apa-apa lagi, yang terakhir digoda oleh iblis adalah istrinya. Istrinya digoda sehingga dia meninggalkan Nabi Ayub. Tapi apa? Nabi Ayub tetap dalam keadaan bersabar. Kemudian karena sabarnya ini luar biasa, Allah pun mengembalikan apa yang dimiliki Nabi Ayub sebelumnya, kekayaan, putra dan putri, dan istrinya pun kembali, sehingga Nabi Ayub dapat merasakan nikmatnya kesabaran seperti sedia kala. Ya, itu tadi tentang kisah Nabi Ayub, seorang nabi yang memiliki kesabaran, keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa. Kita sebagai umat Islam, umat daripada Nabiullah Muhammad SAW, sudah barang tentu kita harus mencontoh para nabi tentang kesabarannya maupun ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kisah tentang Nabi Ayub alaihi salam. Kita lanjutkan yang B, kisah teladan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Nabi Musa adalah nabi yang lahir pada zaman kekuasaan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun ini adalah salah satu raja yang sangat besar kekuasaannya, kejam sehingga dia sombong sehingga dia mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Itu Raja Fir'aun. Nah, adapun kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika waktu sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam, Raja Fir'aun ini bermimpi ada seorang anak laki-laki yang menjambak atau menarik jenggotnya sampai tahtanya terjatuh. Kemudian Fir'aun pun memanggil orang-orang pintarnya untuk menerjemahkan atau mentakwil mimpinya ini, bahwasanya akan lahir seorang anak laki-laki yang akan menjatuhkan kekuasaan Raja Fir'aun. Oleh karena itu, Fir'aun pun mengambil inisiatif membunuh setiap anak yang lahir dalam keadaan laki-laki pada zaman itu. Nah, maka dari itu ibunya Nabi Musa pun untuk menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pun dihanyutkan di Sungai Nil. Ya, dihanyutkan di Sungai Nil. Tetapi di Sungai Nil itu juga Nabi Musa ditemukan oleh istrinya Raja Fir'aun. Istrinya Raja Fir'aun. Ketika si bayi laki-laki ini dibawa ke kerajaan Raja Fir'aun pun murka dan berencana untuk membunuh Nabi Musa. Tetapi apa? Dicegah oleh istrinya Nabi Musa yang mengambil Musa ketika berada di Sungai Nil. Karena si Raja Fir'aun ini sangat cinta dengan istrinya, maka tidak jadilah dia membunuh Nabi Musa alaihi salam. Nah, itu sedikit kisah masa kecilnya Nabi Musa alaihi salam. Kita lanjutkan. Nabi Musa alaihi wasallam suka menolong. Nah, ini salah satu yang kita teladani dari Nabi Musa, yaitu suka menolong. Suatu ketika Nabi Musa alaihi wasallam keluar dari Mesir untuk menghindari kekejaman para penguasa Mesir. Ya, beliau pergi ke kota Madian. Ya, pergi ke daerah yang namanya Madian. Saat itu ketika Nabi Musa hendak minum, haus, beliau pun menghampiri sumur, tetapi sumur itu sangat ramai. Banyak orang-orang yang mengambil air untuk keperluan sehari-hari, salah satunya untuk memberi minum ternak. Maka dilihatnya dua orang perempuan yang tidak bisa mengambil air karena semua di sana yang mengambil air itu
kebanyakan laki-laki, sehingga ketika dia mengambil air selalu aku dulu sehingga dia dikalahkan. Pada saat Nabi Musa melihat itu, Nabi Musa pun menolongnya dengan mengambilkan air dari sumur untuk kebutuhan kedua wanita tersebut dan juga untuk kebutuhan minum ternak yang ia bawa. Bukan sampai itu, kedua wanita itu pun diantar oleh Nabi Musa alaihissalam pulang sampai ke rumahnya, yang mana kedua wanita itu ternyata adalah putri daripada Nabi Syuaib alaihissalam. Nah, karena kebaikan daripada Nabi Musa alaihissalam tadi, maka salah satu dari perempuan tadi dijodohkan oleh Nabi Syuaib alaihissalam kepada Musa alaihissalam. Nah, itu salah satu sifat Nabi Musa alaihissalam yang perlu kita contoh, yaitu suka menolong. Tidak usah pandang bulu siapapun dia, selama itu menolong demi kebaikan, menolong demi takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus kita lakukan. Tidak usah pandang bulu, dia bukan orang ini, dia bukan orang itu, dia bukan orang kaya. Tidak seperti itu. Karena apapun keadaan manusia, seperti apapun keadaan manusia, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada manusia yang butuh pertolongan, maka kita wajib untuk menolongnya selama kita bisa menolongnya. Kalaupun kita tidak bisa menolongnya, maka kita masih punya kewajiban untuk mendoakannya. Paham anak-anak? Nah, untuk yang selanjutnya nomor 2, Nabi Musa menghadapi Fir'aun alaihi salam. Nah, ini salah satu tugas Nabi Musa alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mengingatkan. Ingat ya, karena salah satu tugas seorang nabi yaitu mengingatkan. Nah, di sini siapa yang diingatkan oleh Nabi Musa? Yaitu Raja Fir'aun. Mengingatkan bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan sehebat-hebatnya manusia suatu hari nanti pasti dia akan mati. Maka didatangilah Fir'aun ini, ya, didatangi, berdakwah kepada Fir'aun, mengatakan bahwa kamu itu bukan Tuhan, kamu hanya manusia yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang sesungguhnya. Tetapi apa kata Fir'aun? Tentu saja Fir'aun ini yang merasa kekuasaannya tinggi, merasa kekuasaannya sangat luas, dia pun tidak mau menerima pesan daripada Musa alaihi salam. Bahkan Raja Fir'aun ini menantang Musa alaihi salam. Dia pun memanggil penyihir-penyihir hebatnya untuk beradu kekuatan atau beradu kesaktian. Apakah Nabi Musa ini sakti? Tidak. Nabi Musa ini tidak sakti, tapi beliau mendapatkan mukjizat dari Allah dan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika para penyihir-penyihir Raja Fir'aun ini melemparkan tali-talinya, tali-tali itu seketika menjadi ular. Nabi Musa pun sempat ketakutan, mundur. Ya kan? Bagaimana tidak? Karena Nabi Musa walaupun dia seorang nabi, tetapi beliau juga seorang manusia biasa yang pastinya juga memiliki rasa khawatir dan juga merasa takut. Ketika dilempar talinya menjadi ular, maka Nabi Musa pun khawatir. Kemudian turunlah perintah Allah agar melemparkan tongkatnya. Ketika dilempar tongkatnya, tongkat itu menjadi ular yang sangat besar yang menelan semua ular-ular para penyihir. Ketika itu terjadi, penyihir-penyihir itu pun beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kenabian Nabi Musa alaihissalam, tetapi si Fir'aun ini tidak terima, maka semua penyihir-penyihir tersebut dibunuh oleh Raja Fir'aun. Ya kan? Berarti penyihir-penyihir ini sudah bertaubat, beriman kepada Allah dan nabinya, kemudian dibunuh oleh Raja Fir'aun, maka kematian ini insya Allah termasuk mati syahid karena mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sampai di situ saja? Tidak. Kemudian Nabi Musa pun melarikan diri bersama orang-orang Bani Israel yang senantiasa ditindas oleh Raja Fir'aun, ya, menuju ke Al-Aqsa. Ya, kalau sebelum belum ada Aqsa ya. Ya, ke tanah yang dijanjikan melalui sungai Laut Merah. Ketika berada di Laut Merah, Nabi Musa pun kebingungan bagaimana mau lewat, tidak ada perahu, tidak ada kapal. Kemudian Allah pun memerintahkan
kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Atas izin Allah, laut pun terbelah membentuk sebuah jalan yang dapat dilalui oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Ketika Nabi Musa dan para pengikutnya ini sudah berada di seberang, kemudian diperintahkan kembali Nabi Musa itu memukulkan tongkatnya ke laut, maka tongkat ini pun kembali laut ini pun kembali menutup, sedangkan Raja Fir'aun dan para pengikutnya masih berada di tengah-tengah laut ketika mengejar Nabi Musa dan para pengikutnya. Yor berada di tengah-tengah, maka Raja Fir'aun dan para pengikutnya pun ditelan oleh laut. Tapi apa yang terjadi? Allah mengawetkan jasad Fir'aun untuk menjadi contoh umat-umat yang akan datang, bahwa sehebat-hebatnya manusia, seluar biasanya kekuasaan manusia, Allah jauh lebih kuasa, Allah jauh lebih hebat daripada makhluknya. Karena apapun yang dimiliki oleh makhluknya, sesungguhnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taman anak, dua kisah Nabi, yaitu yang pertama Nabi Nabi Ayub, yang kedua adalah Nabi Musa alaihi salam. Nah, untuk pertemuan kali ini Guru cukupkan karena waktu juga sudah mepet. Sekian, semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kalian pahami dengan baik, sehingga nantinya ketika ulangan kalian dapat nilai yang baik pula. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.